Halo Bapak dan Ibu sekalian, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung di video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir ke channel ini, selamat datang di Ruang Sehat Usia Emas, tempat kita berbagi informasi dan tips penting untuk menjaga kesehatan di usia emas. Hari ini, saya ingin berbagi sebuah kisah inspiratif dari seorang ibu bernama Ibu Rani. Setiap kali saya bertemu beliau, Ibu Rani selalu terlihat segar, berenergi, dan penuh tawa. Wajahnya berseri-seri dan semangatnya tak pernah pudar. Saya penasaran sekali, apa ya rahasia beliau? Akhirnya, saya memberanikan diri untuk bertanya langsung. Ternyata, Ibu Rani tersenyum dan menjawab bahwa rahasianya sangat sederhana, bahkan mungkin terdengar biasa saja. Namun, beliau meyakinkan saya bahwa tips-tips ini, meskipun sederhana, memiliki manfaat yang luar biasa bagi kesehatan dan vitalitasnya. Dan di video kali ini, saya akan membongkar rahasia Ibu Rani yang luar biasa ini, yang saya yakin juga akan sangat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Banyak dari kita, terutama yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas, sering mengeluhkan masalah tidur. Malam terasa panjang, mata sulit terpejam, atau terbangun berkali-kali di tengah malam. Kualitas tidur yang buruk ini bukan hanya membuat tubuh lelah di pagi hari, tetapi juga berdampak serius pada kesehatan otak dan fungsi kognitif kita. Seiring bertambahnya usia, pola tidur kita memang cenderung berubah. Tidur mungkin menjadi lebih ringan, dan kita mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk tertidur. Namun, ini bukan berarti kita harus pasrah dengan kondisi tersebut. Banyak faktor gaya hidup yang sebenarnya bisa kita kendalikan untuk meningkatkan kualitas tidur kita secara signifikan. Keluhan seperti sulit berkonsentrasi, mudah lupa, atau merasa lesu sepanjang hari seringkali berakar pada kurangnya tidur yang berkualitas. Otak kita membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk membersihkan diri dari racun, mengkonsolidasi memori, dan mempersiapkan diri untuk aktivitas esok hari. Tanpa istirahat yang memadai, kinerja otak akan menurun, dan risiko berbagai masalah kesehatan pun meningkat. Banyak lansia yang mungkin berpikir bahwa masalah tidur adalah bagian tak terhindarkan dari penuaan. Padahal, seringkali ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap malam, tanpa kita sadari, justru menjadi pemicu utama masalah tidur ini. Kebiasaan-kebiasaan inilah yang perlu kita identifikasi dan hentikan, demi kesehatan dan kualitas hidup yang lebih baik. Sebagai seorang ahli saraf, saya melihat langsung bagaimana tidur yang buruk dapat mempercepat penurunan kognitif dan bahkan berkontribusi pada perkembangan penyakit neurodegeneratif. Oleh karena itu, saya merasa sangat penting untuk membagikan informasi ini kepada Anda. Mari kita bersama-sama memahami apa saja kebiasaan yang harus kita hindari agar tidur kita lebih nyenyak dan otak kita tetap sehat. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Ruang Sehat Usia Emas, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Berikut adalah kebiasaan-kebiasaan yang disoroti untuk dihindari. Pertama, minum alkohol sebelum tidur. Banyak orang mungkin berpikir bahwa segelas anggur atau minuman beralkohol lainnya sebelum tidur dapat membantu mereka rileks dan tertidur lebih cepat. Namun, ini adalah kesalahpahaman besar yang bisa sangat merugikan kesehatan tidur Anda, terutama bagi lansia. Meskipun alkohol awalnya mungkin memberikan efek sedatif, dampaknya pada siklus tidur justru sangat negatif. Alkohol secara drastis mengganggu fase tidur REM, Rapid Eye Movement. Fase REM adalah tahap tidur yang paling dalam dan restoratif, di mana otak kita melakukan berbagai fungsi penting seperti perbaikan jaringan saraf, konsolidasi memori, dan pembuangan racun-racun yang menumpuk sepanjang hari. Ketika fase REM terganggu, Anda mungkin terbangun dengan perasaan tidak segar, meskipun Anda merasa sudah tidur cukup lama. Selain itu,
Alkohol juga dapat menyebabkan Anda terbangun di tengah malam karena efek diuretiknya, yang membuat Anda sering buang air kecil. Ini semakin memecah siklus tidur Anda dan mencegah Anda mencapai tidur yang dalam dan berkualitas. Akibatnya, kelelahan di siang hari, kesulitan berkonsentrasi, dan gangguan memori bisa menjadi masalah yang kronis. Jadi, meskipun godaan untuk minum alkohol sebelum tidur mungkin kuat, ingatlah bahwa manfaat relaksasinya hanya bersifat sementara dan justru akan merusak kualitas tidur jangka panjang Anda. Lebih baik hindari kebiasaan ini sepenuhnya jika Anda ingin mendapatkan tidur yang benar-benar menyegarkan dan bermanfaat bagi otak Anda. Utama gangguan tidur yang sering diabaikan. Cahaya yang dipancarkan oleh perangkat elektronik ini memiliki dampak signifikan pada ritme sirkadian tubuh kita. Kedua, menggunakan layar di tempat tidur. Di era digital ini, sangat mudah bagi kita untuk menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar smartphone, tablet, atau laptop, bahkan saat sudah berada di tempat tidur. Kebiasaan ini mungkin terasa tidak berbahaya, namun sebenarnya merupakan salah satu penyebab layar perangkat elektronik, terutama yang modern, memancarkan cahaya biru dalam jumlah besar. Cahaya biru ini secara spesifik menghambat produksi melatonin, hormon yang sangat penting untuk mengatur siklus tidur bangun kita. Melatonin berfungsi sebagai sinyal bagi otak bahwa sudah waktunya untuk tidur. Ketika produksi melatonin terhambat, otak kita akan tetap terjaga dan sulit untuk beralih ke mode istirahat. Akibatnya, Anda mungkin akan kesulitan untuk tertidur, dan jika pun tertidur, kualitas tidur Anda tidak akan optimal. Kurangnya paparan melatonin yang cukup dapat menyebabkan insomnia, tidur yang terfragmentasi, dan perasaan lelah bahkan setelah bangun tidur. Ini bukan hanya berdampak pada energi Anda di siang hari, tetapi juga pada fungsi kognitif seperti memori dan konsentrasi. Untuk menjaga kesehatan tidur dan otak Anda, sangat disarankan untuk menjauhkan semua perangkat elektronik dari kamar tidur setidaknya 1 jam sebelum waktu tidur. Ganti kebiasaan menatap layar dengan aktivitas yang lebih menenangkan, seperti membaca buku fisik, mendengarkan musik yang menenangkan, atau bermeditasi. Ketiga, menonton berita yang mengganggu sebelum tidur. Di tengah derasnya informasi, seringkali kita tergoda untuk terus mengikuti perkembangan berita, bahkan hingga larut malam. Namun, mengonsumsi berita yang berisi konten stres, kekerasan, atau ketegangan sebelum tidur adalah kebiasaan yang sangat merugikan bagi kualitas istirahat Anda. Otak kita merespons informasi ini dengan cara yang tidak kondusif untuk tidur. Ketika kita terpapar berita yang mengganggu, tubuh kita secara otomatis mengaktifkan respons stres. Ini memicu pelepasan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Hormon-hormon ini dirancang untuk membuat kita waspada dan siap menghadapi ancaman, bukan untuk tidur. Akibatnya, detak jantung bisa meningkat, otot-otot menegang, dan pikiran menjadi gelisah. Kondisi ini membuat otak tetap dalam keadaan siaga tinggi, sehingga sangat sulit untuk beralih ke mode relaksasi yang diperlukan untuk tidur nyenyak. Anda mungkin akan berguling-guling di tempat tidur, pikiran terus berputar memikirkan berita yang baru saja Anda dengar, dan akhirnya kesulitan untuk tertidur atau mengalami tidur yang terfragmentasi. Tidur yang terganggu akibat stres ini tidak hanya membuat Anda merasa lelah di pagi hari, tetapi juga dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan jangka panjang seperti kecemasan, depresi, dan bahkan penurunan fungsi kognitif. Otak membutuhkan tidur yang tenang untuk memproses emosi dan memulihkan diri. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk menghindari berita yang mengganggu setidaknya beberapa jam sebelum tidur. Ganti kebiasaan ini dengan aktivitas yang lebih positif dan menenangkan, seperti membaca buku fiksi, mendengarkan musik klasik, atau melakukan percakapan ringan dengan keluarga. Berikan kesempatan pada otak Anda untuk rileks dan bersiap untuk istirahat yang berkualitas. Keempat, tidur di kursi malas setiap malam. Mungkin ada beberapa dari bapak dan ibu yang merasa nyaman tidur di kursi malas, terutama jika memiliki masalah pernapasan atau heartburn. Namun, menjadikan kursi malas sebagai tempat tidur utama setiap malam bukanlah pilihan yang baik untuk kesehatan jangka panjang,
khususnya bagi tulang belakang dan sirkulasi darah Anda. Kebiasaan ini dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan yang serius. Kursi malas, meskipun nyaman untuk duduk santai, tidak dirancang untuk memberikan dukungan yang tepat bagi tulang belakang selama tidur semalam suntuk. Posisi tidur yang tidak rata atau tertekuk dapat menyebabkan tekanan yang tidak semestinya pada leher, punggung, dan pinggul. Ini bisa mengakibatkan nyeri kronis, kekakuan, dan bahkan masalah postur tubuh dalam jangka panjang. Selain itu, posisi tidur di kursi malas juga dapat menghambat sirkulasi darah ke ekstremitas dan otak. Kaki yang menggantung atau tertekuk dalam waktu lama dapat meningkatkan risiko pembekuan darah, seperti deep vein thrombosis, DVT. Sirkulasi yang buruk ke otak juga dapat menghambat proses pembersihan racun yang terjadi selama tidur, yang penting untuk menjaga kesehatan kognitif. Imobilitas yang berkepanjangan dalam posisi duduk juga dapat memperlambat aliran limfatik, sistem penting yang membantu tubuh membersihkan limbah dan racun. Terganggunya sistem ini dapat berdampak negatif pada kesehatan sel-sel otak dan berpotensi berkontribusi pada risiko gangguan neurodegeneratif seiring waktu. Jika Anda memiliki kondisi medis yang membuat tidur telentang di tempat tidur sulit, konsultasikan dengan dokter Anda untuk menemukan solusi tidur yang lebih ergonomis dan aman, seperti bantal khusus atau penyesuaian tempat tidur. Prioritaskan tempat tidur yang memberikan dukungan penuh pada tulang belakang Anda untuk tidur yang restoratif dan sehat. Kelima, tidur siang terlalu lama. Tidur siang memang bisa menjadi penyegar di tengah hari, terutama bagi lansia. Namun, ada batasnya. Tidur siang yang terlalu lama, terutama jika dilakukan di sore hari, dapat secara signifikan mengganggu pola tidur malam Anda. Kebiasaan ini seringkali menjadi penyebab utama insomnia dan kualitas tidur yang buruk di malam hari. Tubuh kita memiliki jam biologis internal atau ritme sirkadian yang mengatur siklus tidur bangun kita selama 24 jam. Tidur siang yang panjang, terutama yang berlangsung lebih dari 30 menit, dapat membingungkan jam internal ini. Otak Anda mungkin akan berpikir bahwa Anda sudah mendapatkan istirahat yang cukup, sehingga sulit untuk merasa mengantuk saat waktu tidur malam tiba. Dampak paling umum dari tidur siang yang terlalu lama adalah kesulitan untuk tertidur di malam hari. Anda mungkin akan berguling-guling di tempat tidur selama berjam-jam, merasa frustrasi karena tidak bisa tidur. Jikapun akhirnya tertidur, tidur Anda mungkin akan terfragmentasi dan tidak dalam, sehingga Anda terbangun di pagi hari dengan perasaan tidak segar. Selain itu, tidur siang yang panjang juga dapat menyebabkan in-flight inertia atau kebingungan setelah bangun tidur. Anda mungkin merasa grogi, disorientasi, atau sulit berkonsentrasi setelah terbangun dari tidur siang yang terlalu dalam. Ini dapat mengganggu produktivitas dan suasana hati Anda sepanjang sisa hari. Jika Anda memang membutuhkan tidur siang, usahakan untuk membatasi durasinya tidak lebih dari 20-30 menit dan lakukan sebelum jam 3 sore. Tidur siang singkat ini dikenal sebagai power nap dan dapat memberikan dorongan energi tanpa mengganggu tidur malam Anda. Keenam, berdebat atau khawatir sebelum tidur. Membawa stres, argumen yang belum selesai, atau kekhawatiran ke tempat tidur adalah salah satu kebiasaan paling merusak bagi kualitas tidur Anda. Pikiran yang gelisah dan emosi yang tidak stabil akan mencegah otak Anda untuk rileks dan memasuki kondisi yang kondusif untuk tidur nyenyak. Ini adalah resep pasti untuk malam tanpa tidur yang berkualitas. Ketika Anda berdebat atau merasa khawatir, tubuh Anda mengaktifkan respons lawan atau lari, fight or flight. Ini adalah mekanisme pertahanan alami yang melepaskan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin ke dalam aliran darah Anda. Hormon-hormon ini dirancang untuk membuat Anda waspada, meningkatkan detak jantung, dan mempersiapkan tubuh untuk menghadapi ancaman. Tentu saja, kondisi ini sangat berlawanan dengan apa yang dibutuhkan tubuh untuk tidur. Otak Anda akan terus memproses masalah atau argumen tersebut, mencegahnya untuk beralih ke mode istirahat.
Anda mungkin akan kesulitan untuk tertidur, atau jika pun tertidur, tidur Anda akan dangkal dan sering terganggu oleh mimpi buruk atau kecemasan. Tidur yang terganggu akibat stres emosional ini tidak hanya membuat Anda merasa lelah di pagi hari, tetapi juga dapat berdampak serius pada kesehatan mental dan kognitif jangka panjang. Stres kronis dan kurang tidur dapat meningkatkan risiko kecemasan, depresi, dan bahkan mempercepat penurunan fungsi kognitif. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyelesaikan masalah atau kekhawatiran Anda jauh sebelum waktu tidur. Jika ada hal yang mengganggu pikiran Anda, cobalah untuk menulisnya di jurnal, berbicara dengan pasangan atau teman, atau melakukan teknik relaksasi seperti pernapasan dalam atau meditasi. Berikan otak Anda kesempatan untuk tenang sebelum Anda mencoba untuk tidur. Ketujuh, tidur dengan TV menyala. Bagi sebagian orang, tidur dengan TV menyala mungkin terasa seperti kebiasaan yang tidak berbahaya. Bahkan, ada yang merasa lebih mudah tidur dengan suara latar dari TV. Namun, kebiasaan ini sebenarnya sangat merugikan bagi kualitas tidur Anda dan kesehatan otak dalam jangka panjang. Bahkan, jika mata Anda tertutup, otak Anda tetap terpengaruh oleh stimulasi yang datang dari TV. Cahaya yang dipancarkan oleh TV, meskipun redup, dapat mengganggu produksi melatonin, hormon tidur yang sangat penting. Perubahan cahaya yang konstan dari layar TV, bahkan saat Anda tidak melihatnya secara langsung, dapat membingungkan jam biologis tubuh Anda dan mencegah otak untuk memasuki fase tidur yang dalam dan restoratif. Selain cahaya, suara yang berasal dari TV juga merupakan masalah besar. Meskipun Anda mungkin merasa terbiasa dengan suara tersebut, otak Anda tetap memprosesnya. Perubahan volume, dialog, atau efek suara yang tiba-tiba dapat menyebabkan otak Anda tetap waspada dan mencegahnya untuk benar-benar rileks. Ini dapat menyebabkan tidur yang terfragmentasi, di mana Anda sering terbangun tanpa menyadarinya. Tidur yang terganggu oleh TV berarti otak Anda tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan fungsi pentingnya, seperti konsolidasi memori, pemrosesan emosi, dan pembersihan racun. Akibatnya, Anda mungkin terbangun dengan perasaan tidak segar, sulit berkonsentrasi, dan mengalami penurunan kinerja kognitif di siang hari. Jika Anda merasa membutuhkan suara latar untuk tidur, pertimbangkan untuk menggunakan white noise machine atau aplikasi yang menghasilkan suara alam yang konsisten dan menenangkan, seperti suara ombak atau hujan. Hindari TV, karena stimulasi visual dan audionya yang tidak teratur akan merusak kualitas tidur Anda. Setelah kita membahas kebiasaan-kebiasaan yang sebaiknya dihindari, mungkin Bapak dan Ibu bertanya, lalu, apa yang harus kami lakukan? Jangan khawatir. Kunci untuk tidur yang berkualitas dan otak yang sehat bukanlah hanya tentang menghindari hal buruk, tetapi juga tentang menerapkan kebiasaan baik. Mari kita bahas beberapa hal positif yang bisa Anda lakukan sebelum tidur untuk meningkatkan kualitas istirahat Anda secara signifikan. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, kita telah membahas 7 kebiasaan malam yang, sebagai seorang ahli saraf, saya mohon untuk Anda hentikan jika ingin menjaga kualitas tidur dan kesehatan otak Anda di usia emas. Mulai dari menghindari alkohol dan layar di tempat tidur, menjauhi berita yang mengganggu, tidak tidur di kursi malas, membatasi tidur siang, menyelesaikan kekhawatiran sebelum tidur, hingga mematikan TV saat tidur. Setiap kebiasaan ini, meskipun terlihat sepele, memiliki dampak kumulatif yang signifikan terhadap kemampuan otak Anda untuk beristirahat, memperbaiki diri, dan berfungsi secara optimal. Ingatlah, tidur bukanlah sekadar waktu luang, melainkan investasi penting bagi kesehatan fisik dan mental Anda di masa tua. Menerapkan perubahan kecil ini mungkin terasa menantang pada awalnya, tetapi manfaat jangka panjangnya akan sangat besar. Anda akan merasakan perbedaan dalam tingkat energi, kejernihan pikiran, memori, dan suasana hati Anda setiap hari. Tidur yang berkualitas adalah fondasi bagi kehidupan yang lebih sehat dan bahagia di usia emas. Mari kita berkomitmen untuk membuat malam hari kita menjadi waktu yang benar-benar restoratif bagi tubuh dan pikiran. Dengan menghilangkan kebiasaan buruk ini dan menggantinya dengan praktik yang lebih sehat,
Anda sedang mengambil langkah proaktif untuk melindungi otak Anda dan memastikan Anda bisa menikmati setiap hari dengan vitalitas penuh. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah ada di antara kebiasaan-kebiasaan ini yang masih sering Anda lakukan? Jika ya, jangan berkecil hati. Ini adalah kesempatan emas untuk membuat perubahan positif. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk menghindari kebiasaan buruk ini mulai malam ini juga. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, saya mohon Anda untuk membagikannya kepada teman-teman, kerabat, atau siapapun yang Anda kenal yang berusia di atas 60 tahun. Informasi ini sangat penting untuk diketahui oleh lebih banyak lansia agar kita semua bisa menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Mari sebarkan semangat hidup sehat bersama Ruang Sehat Usia Emas.